Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji UPIN PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan nama saya Nikutu Ari Artini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 22748038818. Saya mengajar di SD Negeri 1 Samsam, Kecamatan Kelamitan, Kabupaten Tabanan. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UPIN di kelas 5 dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang ke-6. Mohon masukan dari Bapak Ibu Pemuji supaya bisa digunakan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian perkenalan dari saya. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sudah semangat semua hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajarannya, coba dia dipimpin dulu temannya untuk berdoa. Anak-anak ada yang absen hari ini? Siapa yang masuk hari ini? Nah, sekarang supaya anak-anak lebih semangat belajarnya dan juga supaya anak-anak lebih bisa mencintai tanah air kita tercinta,
ini yang pertama melalui mencermati tayangan video pembelajaran yang disajikan melalui PowerPoint, anak-anak bisa menemukan pokok pikiran dalam sebuah bacaan teks non fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui mengamati teks non fiksi yang ditampilkan lewat media PowerPoint, anak-anak mampu menyimpulkan informasi penting yang terdapat pada teks non fiksi dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati pokok pikiran, anak-anak bisa menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerukunan hidup dengan tepat. Nah, kemudian yang terakhir, setelah menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerukunan hidup, anak-anak bisa mempresentasikan
Ya, banjir. Longsor. Selain itu ada apa lagi? Menimbulkan banyak penyakit. Karena apa? Karena air yang sudah dicemari oleh sampah itu akan kotor. Ya, air kotor itu akan selalu menimbulkan penyakit. Makanya dari sekarang kalau anak-anak terbiasa untuk membuang sampah ke sungai, dihentikan. Ya, mulailah membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari bacaan ini yang berjudul Usaha Manusia dalam Pemeliharaan Ekosistem, kira-kira bisa nggak anak-anak menemukan pokok pikirannya? Setelah anak-anak membaca tadi, bisa nggak? Ya, siapa yang bisa menemukan? Ya, coba dia. Ya, kata dia pokok pikirannya itu berada di awal paragraf. Anak-anak yang lainnya bagaimana? Setuju dengan dia atau mempunyai pendapat yang lain? Setuju. Nah, benar sekali kata dia. Kita tepuk tangan dulu buat dia. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kenapa pokok pikirannya ini beradanya di kalimat paling pertama atau di awal paragraf? Apa alasannya? Ayo, diingat-ingat lagi bagaimana kuncinya, caranya menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Kenapa tadi dia bisa menyebutkan kalau pokok pikirannya itu adanya di kalimat paling pertama atau di paragraf awal? Karena ada apa di sana? Diam. Diingat lagi kunci untuk menemukan pokok pikiran. Nah, kalau pokok pikirannya itu berada di awal paragraf. Nah, di awal paragraf ini pasti ada kata-kata apa? Ayo. Kata-kata kesimpulan. Kalau di awal
Selamat pagi anak-anak Ultima yang disayangi. Hari ini Sabrina. kita akan belajar tentang untuk channel 1 tentang sistem pembelajaran bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kalian akan mempelajari tentang cara menentukan pokok pikiran, informasi penting, serta membuat ringkasan pada teks non-fiksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Sumbernya berasal dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran, informasi penting, dan membuat ringkasan? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teks dengan cermat. Kemudian menentukan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu berbeda dengan ide pokok. Pokok pikiran merupakan inti dari ide pokok. Jadi yang paling inti dari apa yang dibahas dalam satu paragraf itu. Setelah menentukan pokok pikiran, kamu dapat menemukan informasi pentingnya. Informasi penting itu merupakan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang tertulis pada teks itu. Setelah informasi penting ditemukan, kalian bisa membuat sebuah ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian bacaan secara singkat. Nah, ada perbedaan antara ringkasan, kesimpulan. Kalau kesimpulan adalah inti dari gagasan sebuah bacaan, sedangkan ringkasan adalah menyingkat keseluruhan tulisan menjadi lebih pendek dengan menghilangkan bagian penjelasan yang penting. Ringkasan ini bisa menggunakan bahasa sendiri. Untuk mengetahui informasi penting dalam sebuah bacaan, kalian juga bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan simbol, yaitu apa, bagaimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat contoh teks jenis makanan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Yang ibu beri warna orange pada teks itu merupakan kalimat utama. Kalimat utama adalah sampai titik pertama, itu disebut kalimat utama. Selanjutnya, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Jika sudah membaca, kalian juga sudah mengetahui kalimat utama. Dari kalimat utama bisa dicari lagi ide pokok. Nah, kalau ide pokok terlalu panjang, maka bisa disebut dengan pikiran utamanya yang lebih pendek. Buah dan tumbuhan yang paling sering beberapa contoh seperti merugikan daun aktif. Dari kedua jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang makan tumbuhan dan makan hewan lain. Bagian tumbuhan yang dimakan adalah batang, daun, buah, dan biji. Namun bagian tumbuhan yang paling sering dimakan adalah daun. Nah, itu adalah contoh ringkasannya dari kedua paragraf tersebut. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jika masih kurang paham, silahkan diulangi lagi videonya mulai dari awal. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran tentang bagaimana caranya kita menemukan pokok pikiran, menemukan informasi penting, juga bagaimana caranya meringkas maupun membuat kesimpulan. Nah, sekarang dari teks yang anak-anak baca yang berjudul jenis makanan hewan, siapakah yang bisa menemukan pokok pikiran yang terdapat pada
benar sekali kata Anindya. Tepuk tangan dulu buat Anindya. Jadi di bacaannya ada judul bacaan apa? Jenis makanan hewan, ya. Di bacaan tersebut, nah kita tentukan pokok pikiran yang ada pada paragraf pertama. Benar sekali kata Anindya tadi. Pokok pikirannya itu berada di awal apa aja paragraf? Awal. Yaitu apa? Jenis makanan hewan itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Ada berupa tumbuhan, ada juga berupa hewan. Kemudian, bisa nggak anak-anak menemukan informasi penting yang ada pada paragraf pertama juga? Ya, apa saja? Hewan memakan bagian tumbuhan berupa daun, buah, dan biji. Iya, benar sekali kata Sakti. Tepuk tangan lagi buat Sakti. Jenis makanan yang mereka makan itu ada buah, ada biji, dan juga ada apa lagi satu? Ya, daun. Ya. Kemudian dari video tadi bisa nggak anak-anak membedakan antara ringkasan dengan kesimpulan? Kira-kira bedanya di mana? Ya, apa di sini? Iya. Tepuk tangan dulu buat Agus ini. Benar sekali tadi yang disebutkan oleh Agus ini. Kalau ringkasan itu adalah apa? Menyingkat tulisan menjadi lebih pendek. Sedangkan kesimpulan merupakan apa? Inti dari gagasan pada sebuah apa? Sebuah bacaan. Kalau ringkasan itu bisa kita buat dengan menggunakan bahasa kita sendiri, tidak harus menggunakan bahasa yang ada di buku atau di paragraf. Ya, yang penting tidak mengurangi makna yang ada pada bacaan tersebut. Nah, itulah bedanya antara ringkasan dengan apa? Dengan kesimpulan. Nah, sekarang Ibu mempunyai percakapan antara Lani dan Dayu yang masih ada hubungannya dengan ekosistem. Sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk membaca percakapannya. Siapa yang mau membaca ke depan? Ya, coba cari sama sini. Anak-anak yang lain didengarkan, disimak baik-baik ya, jangan lain-lain. Siapa yang menjadi Lani? Laninya Tari. Kemudian Dayunya ini. Nah, ini berada di sini. Ya. Bercakap-cakap berdua ya. Wah, aku jadi paham tentang usaha untuk memelihara keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Terima kasih Dayu telah membantuku memahami. Maafkan aku sebelumnya merasa curiga kepadamu bahwa kamu tidak menjaga keseimbangan ekosistem dengan memetik bunga untuk selayaknya. Mengapa Dayu, saya senang kamu mengatakannya langsung kepadaku. Kalau tidak kamu akan berburuk sangka padaku. Iya Dayu, aku juga jadi mengerti manfaat berkomunikasi dengan baik. Jika aku tidak mengatakan, mungkin aku akan membencimu. Jangan aku butuh begitu. Kita berkomunikasi dengan baik dapat menyebabkan saya. Terima kasih Tari dan Sini. Tepuk tangan dulu. Dari percakapan dua anak ini antara Lani dan Dayu, coba sekarang anak-anak pernah nggak mengalami peristiwa yang terjadi pada mereka? Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena rasa curiga itu sama dengan apa? Memfitnah. Memfitnah itu sangat dilarang sekali oleh ajaran agama. Itu merupakan sikap yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Jadi rasa curiga itu harus kita
dengan baik antara si Lani dengan si Dayu. Apa manfaatnya kalau kita menjalin komunikasi yang baik terhadap sesama teman? Apa ini dia? Ya, akan terciptanya kerukunan antara teman. Kita tidak akan saling berkelahi, tidak bertengkar. Ya, jadi berkomunikasi yang baik itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian apa manfaatnya persatuan dan kesatuan dalam kerukunan hidup? Ada yang tahu? Ya, apa Gung? Untuk menghindari Ya, sama kayak tadi. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerukunan itu salah satunya adalah menghindari perselisihan, menghindari perpecahan. Ya, makanya di sini antara anak-anak kelas 5 antara satu dengan yang lainnya itu tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap menjaga yang namanya kerukunan. Sudah seperti itu? Ya, masih ada yang bertengkar di sini biasanya? Ya, nggak boleh ya. Nah, sekarang supaya anak-anak lebih paham lagi bagaimana caranya kita membina kerukunan, kita simak video dulu tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Namun, keragaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri atas berbagai ragam budaya, namun kita tetap satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jika kita berbicara tentang kerukunan hidup itu yang seperti apa ya? Saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, saling menyayangi, penuh kasih sayang, saling membantu, saling memaafkan, toleransi, tanpa permusuhan, damai, dan tanpa kebencian. Lalu bagaimana cara membangun kerukunan hidup? 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Membina hubungan baik. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, saling menyayangi. Lalu apa sih manfaat hidup rukun? 1. Tidak ada pertengkaran, hidup harmoni, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kemudian akibat hidup tidak rukun. 1. Mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan menjadi tidak tentram. 3. Mudah terkena hasutan orang lain. 4. Terjadi perpecahan karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Berikut adalah contoh-contoh hidup rukun baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Informasi-informasi pentingnya? Ya, nah sebelum Ibu lanjutkan ke LKPD, sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk bermain monopoli. Ya, di depan sudah Ibu sediakan permainan monopoli tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Ya, cara bermainnya bagaimana? Sama dengan anak-anak bermain ular tangga. Ya, nanti Ibu akan sediakan dadu. Nah, ini dadu. Nanti setiap kelompok akan maju
selesai. Ya, kalau misalnya anak-anak berada di sini di penjara, berarti anak-anak tidak bisa lanjut. Setelah anak-anak menemukan dana umum, barulah anak-anak bisa keluar dari penjara. Ya, sampai di sana paham permainannya? Paham. Nah, sekarang coba masing-masing kelompok persiapkan satu temannya untuk maju ke depan. 4 ya. Nah, sekarang coba Om buka dulu ya, dulu siapa yang menang? Ya, siapa? Ya, sama. Ya, ya. Nomor berapa dia? Nomor 3 ya. Sekarang coba dia melangkah sesuai dengan urutannya. Yang lainnya minggir dulu, yang lainnya minggir dulu, ke samping dulu ya. Nah, samping sini sayang. Ya, di mana dia? Di pertanyaan. Berarti dia ambil dulu pertanyaannya. Ya, dibaca pertanyaannya lalu dijawab. Apa manfaat menjaga kerukunan untuk menghindari perselisihan? Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya ya. Nah, tadi di sini ada pertanyaan apa manfaatnya menjaga kerukunan supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari perselisihan atau perpecahan. Nah, kira-kira dari teman-teman yang lain ada nggak yang mempunyai jawaban berbeda atau menambahkan jawabannya dia? Tidak. Ya, karena dia sudah menjawab dengan baik, maka dia mendapatkan 1 bintang. Ya, sudah bintangnya. Nah, sekarang lanjut lagi. Ayo tunjuk tadi-tadinya. Oke, Om Mipa dulu ya. Mipa dulu. Sudah, keluar. Ya, nomor 2. Coba melangkah Sandi. Ya, dari sini tadi dia kan tadi berhentinya di sini. Jadi Sandi lanjutkan di sini. 1, 2, 2. Nah, ya. Sekarang Sandi sebutkan makna dari gambar ini. Apa maknanya? Bineka Tunggal Ika. Bagaimana teman-teman yang lain? Benar nggak jawabannya Sade? Ya, benar. Berarti Sade juga mendapatkan bintang. Ya. Selain Bineka Tunggal Ika, kira-kira apa lagi maknanya? Apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Di sini ada gambar apa? Gambar pakaian adat. Pakaian adat ini merupakan apa? Ciri khas dari bangsa Indonesia. Ya. Nah, permainannya sampai di sini dulu. Nanti kalau kita ada waktu kita lanjutkan lagi. Ya. Terima kasih untuk semua kelompok yang maju ke depan. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Tadi kelompok yang paling banyak mendapatkan bintang adalah kelompoknya dia. Jadi kelompoknya dia yang menang untuk permainan monopoli ini ya. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya dia. Gimana? Sudah senang perasaan anak-anak hari ini? Nah, bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan untuk mengajak anak-anak mengerjakan LKPD seperti biasa. Ya, ingat sebelum anak-anak mengerjakan LKPD ditulis dulu kelompok dan nama anggota kelompoknya. Jangan sampai lupa menuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Ya, setelah itu anak-anak dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Setelah dibaca, barulah anak-anak mulai mengerjakan. Ya. Coba dilihat dulu semuanya. Nah, di LKPD yang pertama di halaman 3
setiap paragraf. Mengerti? Ya. Bacaannya ada di halaman berapa tadi? 110 dan 111. Ya. Setelah anak-anak menemukan pokok pikirannya, lalu anak-anak temukan informasi penting yang ada pada setiap paragraf. Ya. Setelah anak-anak menemukan pokok pikiran dan informasi pentingnya, anak-anak ringkas menjadi sebuah ringkasan di sini. Ya, mengerti? Nah, setelah selesai dilanjutkan dengan membaca bacaan yang berjudul Polisi Sebut Tawuran Pelajar SMP di Jagakarsa Hanya Untuk Konten. Baca dulu semuanya, barulah anak-anak menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks yang ada di atasnya. Ya, nah itulah yang perlu anak-anak kerjakan pada hari ini. Sampai di sana, kira-kira ada nggak yang perlu ditanyakan? Tidak. Ingat waktunya 20 menit ya. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya supaya LKPD-nya selesai tepat waktu. Ingat semua anak harus bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Pentingnya juga begitu. Setelah selesai nanti semua, maka ya. Gimana di sini? Ada masalah? Tidak. Bisa dikerjakan semua. Bisa. Dibagi ya, dua anak mengerjakan bahasa Indonesianya, sisanya lagi mengerjakan PPKN. Ayo Rizky sama Sukma dibantu temannya.
ya. Kelompok yang lain menyimak ya, jangan lain-lain. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dia. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil KPD yang telah kami buat. Dari bacaan usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem, saya akan menentukan pikiran utama, informasi penting, dan ringkasannya. Pikiran utama paragraf 1. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paragraf 2. Manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Paragraf 3. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Informasi penting paragraf 1. Banyaknya kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen. Paragraf 2. Manusia harus mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Paragraf 3. Kita tidak boleh mencemari aliran sungai. Ringkasan dari paragraf tersebut, manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi banyaknya kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem. Manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Salah satu cara memulihkan keseimbangan ekosistem adalah dengan memelihara wilayah aliran sungai, dengan tidak membuang sampah ke sungai, dan dengan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencemari aliran sungai karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Om Santi. Ya, tepuk tangan yang keras dulu. Bagaimana setelah anak-anak mengamati presentasi dari kelompoknya Dia, kira-kira ada nggak yang mau memberikan saran atau menanggapi presentasi dari temannya tadi? Ayo, saran boleh, tanggapan boleh, perbaikan juga boleh. Ayo, siapa? Pokoknya ada? Ayo, siapa yang mau menanggapi presentasi dari kelompoknya Dia? Ada? Ada? Tidak? Tidak? Tidak ya? Ya. Kalau tidak, Ibu lanjutkan dengan kelompoknya Kirana. Ayo, kelompoknya Kirana. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kirana, wakil dari kelompok 1, dan saya ingin mempresentasikan hasil KPD yang telah kami buat. Apakah mereka para pelajar telah mewujudkan kehidupan kebun? Jelaskan. Jawab, belum karena mereka masih melaksanakan Taurat. Bagaimana cara mereka para pelajar seharusnya membangun kehidupan kebun? Jawab, seharusnya membina komunikasi yang baik dengan sesama pelajar supaya terbina kerukunan antara yang satu dengan yang lainnya. Apa pentingnya atau manfaat bagi mereka para pelajar hidup rukun? Jawab, menghindari perpecahan maupun perselisihan. Apa akibatnya jika perbuatan mereka para pelajar dibiarkan terus-menerus? Jawab, akan terjadi perpecahan, tidak terbinanya hidup rukun antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan. Om Santi. Ya, tepuk tangannya keras dulu. Nah, tadi anak-anak sudah juga memperhatikan presentasi dari kelompoknya Kirana. Siapa sekarang yang mau memberi tanggapan, saran? Ya, coba kelompoknya Dia. Apa informasi penting itu dengan Oh, informasi penting tentang bacaannya Dia tadi ya? Oh iya. Informasi penting itu tidak cuma hanya satu saja, tetapi boleh lebih dari satu ya. Mana saja bacaan penting yang menurut anak-anak itu penting, itu bisa dijadikan sebagai informasi penting. Ya, sudah mengerti sekarang ini ya? Kalau sudah, sekarang coba dikumpulkan dulu semua LKPD-nya.
melihat pekerjaan anak-anak yang anak-anak kerjakan lewat FHPJ. Hampir semua seluruhnya benar. Tetapi benar kata India tadi, kalau anak-anak mau menuliskan informasi penting, boleh dituliskan lebih dari 1. Ya, 2 boleh, 3 juga boleh. Ya, nah itu saja. Sekarang sebelum dilanjutkan untuk kesimpulan, Ibu tanya dulu, masih semangat nggak belajarnya? Masih. Ada yang loyo? Nah, biar lebih semangat lagi, bagaimana kalau sekarang kita tepuk semangat dulu? Ya, kita tepuk semangatnya. Tepuknya yang semangat, tidak ada yang lemas, tidak ada yang loyo. Ya, tepuk semangat. Belajar tentang apa saja? Menemukan pokok pikiran. Selain itu belajar apa lagi? Informasi penting. Terus manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerukunan. Bagaimana caranya menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan? Membacanya, memahami bacaan, lalu menuliskan informasi penting yang ada dalam paragraf. Kalau pokok pikirannya bisa kita temukan di mana? Ya, benar sekali, awal dan akhir paragraf. Nah, bagaimana caranya kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerukunan? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ayo. Dengan selalu menghargai dan menghormati sesama teman. Ada apa lagi? Menghindari perselisihan dan juga semua itu kita lakukan supaya kerukunannya tetap terjaga. Ya. Sampai di sana ada yang perlu anak-anak tanyakan? Tidak. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi. Ya. Kalau tadi LKPD-nya anak-anak kerjakan secara berkelompok, sekarang soal evaluasi ini anak-anak kerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Ya. Itu apa? Kalau sudah semuanya dapat, soal evaluasinya bisa langsung dikerjakan. Lebih ya? Bagaimana Nana? Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Tidak. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ingat ditulis nama, nomor, sama kelasnya.
materinya sudah habis. Jadi besok Ibu akan ajak anak-anak untuk berlatih mengerjakan soal-soal ulangan akhir semester. Ya, karena sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan akhir semester. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, sebelum pulang kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Curi-Curi. Ya, masih ingat nggak lagunya? Masih. Kalau masih ingat, nanti menyanyi dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3, mulai. Curi-curi. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan doa. Sekarang kita juga akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Coba dia ikutin lagi temannya untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sekarang boleh dimasukkan bukunya sama alat tulis yang lainnya. Kalau sudah selesai langsung baca. Ya. Baik, kursinya dibelah dulu. Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegak, gerak. Para mengasanti. Om Santi 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 Om. Ya. Oh, itu.